Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita ada di hari yang pertama di bulan Mei. Tak terasa sebentar lagi sudah masuk setengah tahun. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bagi kita, anugerah Tuhan ada. Sebagian dari kita mungkin sedang pulang kampung, sedang berlibur. Tetapi kita yang ada di tempat ini tetap setia dan rindu untuk ketemu Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk mereka yang sedang berlibur juga tetap sukacita di dalam liburan mereka, aman dalam lindungan Allah. Siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang bagaimana kita menjadi pemenang. Menjadi apa? Pemenang. Hari-hari ini di masa Pentakosta ketiga, Tuhan curahkan Roh Kudus yang dahsyat bagi kita. Dan salah satu arti daripada Pentakosta ketiga yaitu bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Artinya kalau ada penuaian jiwa yang besar hari-hari ini, itu identik juga dengan peperangan rohani. Dengan apa? Peperangan rohani. Di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari peperangan rohani yang dahsyat, apalagi masa-masa saat ini di dalam penuaian jiwa yang terbesar. Apa maksud dari peperangan rohani ini? Apakah seperti Rusia dengan Ukraina? Bukan. Tetapi peperangan rohani yang ada yaitu bagaimana kita sedang masuk untuk mempertahankan iman kita dengan kondisi yang ada hari-hari ini. Dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Termasuk di masa pandemi ini. Beberapa waktu yang lalu di bulan Maret di dalam menara doa pelayan jemaat, gembala pembina kita menyampaikan tuntunan bahwa kita ini adalah umat pemenang. Bagaimana di dalam Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 7. Kita akan baca bersama Yosua 1 ayat 7, boleh ditayangkan. Nah, ya, dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dari kitab ini, Yosua membawa umat Tuhan ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang dikatakan Kanaan itu setelah diintai, itu orangnya besar-besar. Seolah-olah sulit, harus ada perjuangan. Tetapi kita belajar bagaimana di dalam Yosua ini bahwa Yesus membawa dia untuk menggantikan Musa, menunjuk dia untuk menggantikan Musa untuk membawa kaum Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Sebagaimana Tuhan sudah berbicara kepada Yosua bahwa setiap akan merebut suatu kota, Tuhan pasti berbicara sesuatu untuk Yosua sebagai tuntunan. Kita bersyukur kita ada di gereja ini sehingga setiap awal tahun pun sebelum kita masuki tahun yang baru selalu ada tuntunan yang diberi. Dan pada tahun ini tuntunan kita, tema kita yaitu paradigma yang baru. Paradigma yang baru, pola pikir yang baru dalam kehidupan kita. Kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam Yosua ini. Yang pertama dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh, jangan kecut dan tawar hati. Ada berapa banyak di antara kita hari-hari ini kecut dan tawar hati. Dengan kondisi yang ada, pandemi yang ada hari-hari ini yang bersyukur sudah mulai turun dan akan habis sehingga digantikan dengan endemi. Sehingga kita anggap bahwa COVID itu seperti batuk pilek biasa. Semuanya itu anugerah Tuhan. Nah,
Di dalam masa-masa ini kita melihat harga-harga melonjak apalagi menjelang hari raya seperti ini. Ibu-ibu di rumah mengeluh dengan uang belanja yang harus naik. Tantangan yang ada. Berapa waktu yang lalu masa mulai masuk di dalam pandemi seperti ini banyak terjadi PHK, pengurangan tenaga kerja, bahkan juga pemotongan, pengurangan penghasilan di antara kita. Nah, semua ini adalah satu tantangan yang bisa membuat kita kecut dan tawar hati. Kok Tuhan seperti ini? Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, Dia sudah katakan jangan kecut dan tawar hati. Belajar kita responi firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bagaimana kita melihat hari-hari ini dengan kondisi yang ada untuk kita bisa lewati itu, kita mulai kompromi dengan keadaan yang ada. Kita kalah dengan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita hanya melihat sejauh mata kita memandang, aduh aku nggak mampu. Berapa dari antara kita berapa waktu yang lalu sudah takut dengan keadaan COVID, sudah bilang aduh sudah Tuhan. Apalagi waktu mengalaminya, sudah Tuhan mungkin ini akhir hidupku. Tuhan bagaimana esok Tuhan, kalau seperti ini keadaannya. Itu mungkin yang kita rasakan berapa waktu yang lalu. Dan mungkin hari ini juga ada pergumulan. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Firman Tuhan diingatkan hari ini. Supaya kita bergantung penuh kepada firman Tuhan. Coba kita baca di Keluaran 33. Boleh kita iringi nanti musik untuk lagu ini. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa berkata bahwa tanpa Tuhan dia tidak mau berjalan. Tanpa Tuhan dia tidak mau melangkah. Mari kita naikkan pujian ini. Bila engkau tak besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Makasih musik. Ya, dikatakan bahwa pujian ini berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Hari ini jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia pasti akan buka jalan. Dia pasti akan mempersiapkan kita untuk bisa melalui hari demi hari. Karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Dia akan berikan kemampuan saat kita tidak mampu, saat kita angkat angan. Kita ingat berapa waktu yang lalu, pertengahan bulan April kita memperingati Jumat Agung. Bagaimana Tuhan sudah berkarya. Dia rela mati gantikan kita untuk tebus dosa kita. Untuk selesaikan segala sesuatunya supaya kita pulih hubungan kita dengan Tuhan. Dengan Allah kita. Dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita peringati itu. Dan hari-hari ini di masa Pentakosta seperti ini. Kita akan peringati nanti tanggal 26 Mei. Bagaimana dia akan naik ke surga. Dia tidak tinggalkan kita. Dia akan curahkan Roh Kudus yang dahsyat. Untuk apa? Menyertai kita semua. Amin. Akan menyertai kita semua. Tidak pilih kasih. Semua yang ada di tempat ini. Saat kita rindu akan dia.
Rohnya dicurahkan, setiap kita akan mengalami kepenuhan itu. Tuhan Yesus di dalam masa-masa seperti itu, kalau kita lihat itu menjadi satu pusat fokus hidup kita harusnya. Karena dia sudah gantikan kita. Kita yang senantiasa sakit, ikat sakit penyakit disembuhkan. Kita yang terkutuk diberkati. Kita yang terputus hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah dipulihkan. Ada beberapa pergantian yang Tuhan berikan pada saat dia mati di kayu salib. Dia sudah tebus kita. Akhirnya saat ini kita ada seperti ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dia sudah berikan nyawanya untuk kita. Sehingga apapun kondisi keadaan kita hari-hari ini, ingat karya salib Tuhan. Ingat pengorbanan dia. Nah, sebagai murid Tuhan, kita harus tetap hadapi kerasnya kehidupan ini. Kita pulang dari tempat ini masih ada masalah yang harus kita hadapi. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita ikut Tuhan kita bebas dari masalah. Tetapi janji Tuhan bahwa firman-Nya berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, dia itu hidup. Dia akan berikan jalan keluar kepada setiap kita yang berseru dan berharap kepadanya. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tantangan masalah seperti apapun, mari kita belajar seperti apa yang sudah Tuhan sampaikan hari ini untuk kita belajar renungkan dan kita hidupi. Mari kita perhatikan 1 Korintus 9 ayat 24-25. Bagaimana kita ini sebenarnya ada di mana? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita sering melihat ada pertandingan-pertandingan. Mereka berlari, berlomba. Sebelum itu mereka mengalami tantangan bagaimana harus berlatih dengan keras untuk mahkota yang fana. Tetapi pertandingan iman kita, kehidupan kita, untuk memperoleh mahkota yang abadi. Yaitu kita bersama-sama dengan Allah Bapa untuk memerintah yang ada di dunia ini. 1 Timotius 6 ayat 12. Satu ayat lagi tentang pertandingan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan iman yang benar melalui firman Tuhan yang kita dengar di tempat ini, di dalam ibadah-ibadah kul kita, di dalam setiap doa-doa yang kita ikuti. Kita percaya saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang dibawa Tuhan dalam satu kebenaran. Dan kita hidup dalam pertandingan iman seperti ini. Artinya, semasa hidup kita sedang ada dalam gelanggang pertandingan sebenarnya. Pertandingan apa? Pertandingan iman. Dan di dalam pertandingan, di dalam perlombaan yang selalu kita ketahui hanya ada dua hasil. Kalau sepak bola mungkin ada serinya. Tetapi di dalam pertandingan ini hanya ada menang atau kalah. Hanya ada dua pilihan. Di dalam kehidupan kita juga hanya ada dua pilihan. Menang atau kalah. Kalau sudah seperti ini, mari sama-sama kita bersama punya tekad, kemauan untuk masuk dalam pertandingan iman yang benar. Sehingga kemenangan bisa kita raih.
Dalam pertandingan seperti ini musuh kita bukan darah dan daging. Tetapi musuh kita penguasa penghulu di udara. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau baca gini jangan diputus-putus, nanti dikira melawan pemerintah-pemerintah yang ada di kota kita, di bangsa ini. Bukan. Tetapi berbicara secara keseluruhan, melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah yang ada di udara. Yaitu bukan sesama kita. Jadi lawan kita bukan sesama kita. Tetapi hidup kita, dan untuk dapat kita memperoleh kemenangan dan bertahan di dalam kemenangan ini, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, mari dahulukan Tuhan dan andalkan Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi Yosua atau Musa tidak mau berjalan kalau tidak ada pesan atau tuntunan dari Tuhan. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 33 berkata begini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada dua bagian yang harus kita perhatikan di sini. Bagian kita dan bagiannya Tuhan. Bagian kita apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagian kita yang harus kita kerjakan sama-sama. Di dalam hidup kita. Baru ada bagian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian sedang renungkan, sedang serukan, sedang minta atau sedang alami hari-hari ini? Kalau kita sudah cari Dia lebih dahulu, bagian kita lakukan, maka Tuhan akan lakukan bagian Dia untuk menggenapi dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau seperti ini kenapa kita harus takut dalam pertandingan iman ini? Kenapa kita bilang kita kalah? Kita adalah pemenang. Tuhan sudah tebus kita untuk menjadi pemenang. Tuhan sudah rancangkan kita, ciptakan kita menjadi pemenang. Makanya dikatakan berkuasalah atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang, atas ciptaan Tuhan. Kitab Kejadian bilang itu kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang diciptakan. Bahwa kalau kita berkuasa berarti kita adalah pemenang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Selain kita dahulukan Tuhan. Yang kedua adalah miliki iman yang kuat. Iman yang teguh. Siap bertanding. Kalau sudah masuk dalam pertandingan, jangan mudah menyerah, patah semangat. Waduh, lawannya gede. Waduh, lawannya di-drop dengan segala macam. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita siap masuk, pertahankan iman kita. Apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini, musuh yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita, yaitu masalah-masalah kita, jangan lihat itu. Tetapi mari kita katakan, aku siap menaklukkannya. Ingat DNA gereja kita. Ini kita keluarga besar GBI Gatot Subroto yang ada di Rayon 13. DNA gereja kita itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Itu DNA. Namanya DNA itu adalah satu yang tidak akan terlepas. Bahwa itu adalah ciri, dialah keturunan yang tepat menurun bagi kita. Satu ikatan sebagai satu keluarga. Kalau itu ada namanya prajurit, dia siap berperang kapan saja. Sekali dipanggil siap berangkat, dia langsung berangkat. Dan prajurit Tuhan yang Tuhan siapkan kita ini, itu kita hidupi melalui pujian penyembahan kita siang dan malam. Yang menjadi gaya hidup kita.
Dimanapun kita berada, bukan hanya di gereja, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pendidikan kita, di sekolah, waktu kuliah, dimanapun kita naik angkot, kita bisa memuji Tuhan. Itu gaya hidup kita. Dan tidak akan mudah mencari musuh. Ya, karena hidup di dalam penyembahan seperti ini, kita hanya sadar kalau kita menyembah berarti ada yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita ada hidup seperti ini, walaupun kita diberkati luar biasa, posisi kita, pangkat kita, jabatan kita tinggi, sadari kalau kita punya gaya hidup ini, masih ada yang lebih tinggi di atas kita, yang harus kita sembah. Dan kita tidak bisa sombongkan diri kita. Itu hal yang kedua. Kalau itu kita lakukan, maka iman kita terus akan bangkit. Kita akan kuat di dalam Dia. Di dalam menghadapi setiap masalah hari-hari ini, kita akan tetap berkata, aku kuat, aku bisa, aku bisa. Hari ini nanti kita akan doa sama-sama, serahkan kekhawatiranmu, serahkan pergumulanmu. Dan engkau lihat, engkau sebagai pemenang. Engkau pulang menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Itu yang harus kita hidupi hari-hari ini. Yang ketiga, saat kita masuk di dalam pertandingan iman seperti ini, dalam gelanggang pertandingan iman seperti ini, mari kita gunakan selengkap senjata Allah. Selengkap senjata Allah, topeng keselamatan, perisai iman, pedang roh, kasut rela memberitakan Injil, ikat pinggang kebenaran, dan lain-lain itu bisa kita baca di Efesus 6 ayat 13 dan selanjutnya. Bagaimana? Itulah selengkap senjata kita. Jadi bukan pedang beneran, bukan kepalan tangan kita, tetapi yang Tuhan beri melalui firman Tuhan itu. Nah, kalau itu ada, ditambahkan lagi dengan apa? Pengurapan atau kuasa daripada Allah sendiri. Kita sebagai insan Pentakosta, kita selalu minta pengurapan Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan akan kita diberikan kemampuan, kekuatan, dan kuasa, otoritas. Dan itu hari-hari ini harus kita minta terus kepada Tuhan. Masuk di dalam peperangan rohani yang dahsyat hari-hari ini. Untuk apa? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Roma 8 ayat 37. Kita akan baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk Bapak, Ibu, Saudara, untuk saya. Karena Dia mengasihi kita. Dan kalau Dia mengasihi kita, Dia katakan di situ, kita lebih daripada orang yang menang. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu Saudara baca dari perikop pembacaan dari Roma ini, itu perikopnya judulnya tentang keyakinan iman kita. Kalau iman kita terus bangkit, terjaga, tidak mudah terpengaruh. Kadang kita terpengaruh karena apa? Waktu kita sakit kita berdoa, maunya kita saat kita buka mata langsung sembuh. Kita berdoa minta Tuhan berkati cukupkan aku untuk ini, untuk sesuatu kebutuhan. Kita mau setelah kita buka mata langsung tersedia. Tapi itu cara kerja kita, pikiran kita. Tetapi cara kerja Tuhan yang harus belajar kita ikuti. Tahap demi tahap Tuhan membawa kita. Yang penting kita pegang janji Tuhan. Bahwa kalau Dia sudah janji, Dia tidak pernah tinggalkan. Tidak pernah gagal, tidak pernah lupakan janji Dia. Bahwa kita dipersiapkan menjadi satu pasukan pemenang untuk menuai jiwa yang besar pada hari-hari terakhir ini. Siap untuk menjadi alat Tuhan, amin. Dimanapun posisi saudara, tidak perlu jadi hamba Tuhan, tidak perlu sekolah pendeta. Dimanapun posisi saudara, saudara adalah hamba Tuhan, amin. Engkau ada di toko, engkau hamba Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di toko. Ada di kantor. Ada di dunia marketplace, yang ada di pelayanan, sama kita semua hamba Tuhan. Melayani Tuhan. Berterima kasih untuk karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan
dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Ayo semuanya. Kita akan akhiri firman ini, kita akan nyanyikan ini, dan kita akan berdoa. Kita percaya doa orang benar, besar kuasanya. Amin. Doa orang benar, orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Siapa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk saya yang ada di sini. Kita nyanyikan lebih daripada menang. Oh ya, kita bangkit berdiri. Supaya kita benar-benar sebagai satu prajurit yang berdiri dan siap untuk melangkah, meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Guys. Woo. Imani lagu ini. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Jangan ada yang dia mulai berkatakan dengan iman. Nyanyikan lagu ini. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Mari kita renungkan sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini. Untuk kita menjadi seorang pemenang, kita harus yakin bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan kita tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing kita cek. Kita sudah ada dalam Tuhan dan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kalau kita sadari itu, kita akan menjadi pemenang. Yang kedua, mari kita pertahankan dan kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, mari kita utamakan Tuhan lebih dari yang lain. Mulai hari ini, engkau mau jadi pemenang, mari utamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Kita maksimalkan talenta yang ada di dalam hidup kita. Talenta apapun yang Tuhan beri, itulah kepercayaan Tuhan untuk kita lipat gandakan dalam hidup kita. Melalui kita mengerjakan keselamatan itu. Dan kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Minta untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ini kita mau lakukan, hidupmu akan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari angkat tanganmu, kita akan berdoa.
Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Mereka mau berkata mereka tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Mereka sudah melihat dan mendengar janji Tuhan bahwa mereka adalah umat pemenang. Mereka pasti terima kemenangan itu. Setiap mereka yang kalah dari sakit penyakit, kami katakan terima kesembuhan dalam nama Yesus. Menang dalam sakit penyakit. Di dalam ekonomi, keuangan, engkau senantiasa kalah. Saat ini engkau terima dalam nama Yesus. Kemenangan yang Tuhan beri. Firman sudah disampaikan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam kehidupan perekonomianmu, keuanganmu, pekerjaanmu, masalahmu, apapun itu, serahkan saat ini. Lepaskan dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Berikan Tuhan. Berikan pengurapan-Mu Tuhan. Curahkan. Baik yang ada di tempat ini, angkat tangan terima pengurapan dari Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, angkat tangan terima dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi pecundang, engkau tidak lagi umat yang kalah, tetapi engkau umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima itu, lebih daripada pemenang.